bagiku. Kami imani setiap pujian kami Tuhan. Kaulah Bapa yang mengasihi kami dan rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah gagal dalam setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kau bukan Allah yang mengingkari janji, Engkau Allah yang setia. Dan kami mau setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi bersukacita, bersorak-sorai bagimu, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, mari sama-sama yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita. Amin. Pagi, sore, malam tidak ada bedanya ya. Kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya mau Bapak Ibu untuk bangkit berdiri boleh? Ya, kita mau memuji Tuhan, kita bersukacita bagi Tuhan. Bapak Ibu pernah jatuh cinta enggak? Pernah ya. Semuanya pasti pernah jatuh cinta. Enggak tua, enggak muda, semuanya jatuh cinta. Ya, dan kalau kita jatuh cinta itu kita biasanya lebih ekspresif ya, lebih senang gitu, lebih bahagia. Mari kita mau ekspresikan cinta kita buat Tuhan, amin. Kita mau katakan yang terbaik ya buat Tuhan dengan gerakan, jangan lupa. Tuhan menyukai setiap sukacita yang ekspresif, yang ditunjukkan, amin. Kita mau setiap hari kita tambah-tambah cinta kita buat Tuhan. Padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, Cinta padanya tambah dan dalam lagi. Dalamnya gimana sih? Jatuh cinta padanya Tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Amin. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, pujaanku. Siapa? Hanya Yesus. Ya Allahku. Sekali lagi siapa sih? Hanya Yesus. Penolongku. Yes. Hanya Yesus. Kasih. Amin. Hanya Yesus, pujaanku. Katakan buat Tuhan. Hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, penolongku. Hanya Yesus, kekasihku. Shalalalalala, saya Cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta semua. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta kita semua. Yesus cinta kita. Yesus cinta saya. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara percaya Yesus cinta saudara semua? Amin. Buktinya apa? Nah, kita di sini, kita datang untuk muliakan Tuhan. Kita mau balas walaupun kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Kita mau lebih sukacita lagi buat Tuhan. Amin. Kita bersukacita buat Tuhan, bersorak bernyanyi bagi Tuhan.
Daud menari buat Tuhan, bersuka di hadapannya. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah saudaraku, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara sorak dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan umat yang telah dimenangkan. Mari puji Dia dengan segenap hidup kita. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan, Bernyanyilah, bersuka di hadapannya. serukanlah Hey, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara sorak dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara sorak dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan yang telah dimenangkan. Sekali lagi, terdengar suara sorak dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Yes, amin. Dari umat Yang telah dimenangkan. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, bahwa kita adalah umat yang dibenangkan. Amin. Maka dari itu kita bersorak-sorai bagi Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Dia memberi kemenangan atas hidup kita, Dia melayakan kita supaya kita dapat memanggil Dia Bapa. Sebab Dialah Allah yang begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Tidak ada pengorbanan seperti pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mau bersuka cita dimanapun kami berada Tuhan. Kami tetap menyorakan nama-Mu. Kami tetap Tuhan memanggil Engkau Bapa sebab Engkau Allah, penolong hidup kami, Engkau perisai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab karena salib-Mu Tuhan, yang boleh dilayakan Tuhan.
sore hari ini Tuhan, kami siap Engkau bentuk lebih lagi Tuhan seturut dengan karya-Mu Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan kami hidup baru. Kau beri hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Kaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Mari setiap pujian kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya Kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi saudara bantu bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya, Kau pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya Kepadamu Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu, Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. semua sendiri bersama-sama katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Terima kasih, Karena salib-Mu terima kasih. ku menang. Engkau yang berkuasa, Kau berkuasa atas hidup kami. melakukan mujizat. Yes, Tuhan lakukan semua yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Salib-Mu ku hidup, Karena kami tahu Tuhan yang
yang Kau lakukan baik Tuhan. Salibmu Yes. ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Oh Yesus, karena salib-Mu Tuhan, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu yang terus kami dengungkan dalam hidup kami. Karena lewat karya salib-Mu, setiap kami beroleh jalan masuk ke dalam keselamatan kekal bagi kehidupan kekal kami kelak. Malam hari ini kami tanggapi panggilan-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh semakin diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu yang terus menyuarakan kepada kami bahwa berita keselamatan itu masih terus diperdengarkan. Sampai pada hari akhir, semua orang boleh mengenal Injil. Dan saat itulah Engkau hadir yang kedua kali untuk menjemput kami bertemu di awan-awan yang permai, berjumpa di surga dengan penuh sukacita. Sore hari ini kami merayakan salib-Mu yang membebaskan kami, salib-Mu yang mengalahkan kuasa kegelapan, salib-Mu yang membawa kemenangan. Lewat darah Yesus kami peroleh jalan selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan amin bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Tadi pagi saya tidak bisa bersama-sama dengan panjenengan ya yang mengikuti ibadah pagi karena saya mendapatkan tugas untuk melayani gereja Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Solo ya. Dan kebetulan petugas atau hamba Tuhan yang bertugas di sana adalah masih saudara ya. Jadi beliau adalah keporo om saya ya dari om saya yang dari Bendosari, Om Agung. Nah beliau adik dari Om Agung dari Bendosari yang sudah almarhum. Nah Bapak Ibu Saudara, saya diberkati sekali dengan pelayanan yang ada di sana. Jiwa-jiwa begitu haus dan mereka memuji dengan sukacita. Ya, mereka sukacita luar biasa, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik sampai ke belakang, bahkan anak-anak wah memuji dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati. Mereka boleh menyampaikan ekspresi pujiannya dengan genuine. Genuine itu artinya apa saudara? Polos, tulus apa adanya, tidak ada cover apa-apa, nggak ada ditutupi apa, mereka pokoknya memuji Tuhan dengan sukacita. Dan hadirat Tuhan dinyatakan, banyak teman-teman atau saudara-saudara kita di sana yang diberkati oleh Tuhan. Saya sendiri juga diberkati ya, bersama dengan anak-anak kami berangkat ke sana. Nah Bapak Ibu Saudara, sesuai tema kita pada malam hari ini, kita akan belajar bagaimana karya salib telah mematahkan kuasa. Ya, the cross broke the power. Ya, salib itu telah mematahkan kuasa. Kebenarannya kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 2
ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal yang kedua ayat 14 sampai 15 ya, sudah ada di layar di sebelah sana. Kalau di sini saya gunakan untuk menyampaikan materi ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bawa Alkitab bisa membaca lebih besar di sana walaupun masih agak remang-remang ya. Tetap terus doakan, kita punya alat media yang bisa representatif sehingga panjenengan yang di belakang pun juga bisa melihat akan materi firman Tuhan dengan cukup baik. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, stop dulu, ia itu artinya siapa saudara? Ia, Kristus, ya, Yesus Kristus. Dikatakan apa saudara? Ia juga menjadi sama dengan mereka. Stop, menjadi sama dengan mereka berarti menjadi sama dengan apa saudara? Anak-anak dari darah dan daging. Lanjut. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yesus manusia dan Yesus juga punya sifat keilahian. Yesus Allah dan juga Yesus juga manusia. Nah, dalam bagiannya sebagai manusia, firman berkata, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yesus nate lapar, ya, pernah lapar, ya. Yesus pernah apa, saudara? Ngantuk, tertidur, ya. Yesus pernah marah, betul? Sama seperti kita manusia. Hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Firman Tuhan berkata tidak ada dosa di dalam mulutnya. Karena memang enggak ada dosa, ya. Kristus adalah pribadi yang tidak berdosa. Supaya dikatakan apa saudara? Oleh kematiannya Yesus memusnahkan apa saudara? Dia itu siapa saudara? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam apa saudara? Perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi keadaan Yesus dalam darah dan daging dan menjadi sama dengan manusia, bedanya Yesus tidak berdosa, kita manusia berdosa, itu bedanya. Nah, dalam kondisi inilah Yesus memusnahkan, kondisi tidak berdosa inilah yang membuat Yesus sanggup memusnahkan dia. Dia itu siapa saudara? Iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu Saudara, salib menyatakan kasih yang terbesar dari Allah bagi kita yang percaya. Amin. Termasuk saudara yang mengikuti secara streaming, yang ini sebenarnya masih offline, nanti kita akan broadcast karena ada kendala teknologi, ya, jaringan internetnya putus, tapi kita rekam, kemudian besok akan saya upload di YouTube. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang percaya bahwa kasih Yesus dinyatakan lewat salibnya. Roma pasal 5 ayat yang ke-8, yuk kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata apa saudara? Akan tetapi, apa saudara? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita, saya kasih garis besar ini, apa saudara? Ketika kita masih berdosa. Jadi, ketika kita masih berdosa, kasih Kristus masih menyelimuti kita semuanya. Dari Dia tidak ada yang buruk, semuanya baik. Amin. Semua ya pemberian yang baik, semua anugerah terbaik datangnya dari mana? Dari atas. Kasih-Nya membebat seluruh umat manusia. Amin. Rezeki diberikan kepada semua orang yang takut Tuhan, kenal Tuhan maupun yang tidak. Itu loh kasih-Nya besar. Matahari bersinar kepada orang yang belum kenal keselamatan dalam Kristus maupun yang sudah kenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kasih-Nya nyata dinyatakan kepada setiap kita. Bahkan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mati karena dipaksa. Yesus tidak mati karena kalah. Yesus tidak mati karena tidak berdaya. Tetapi Yesus, apa saudara? Rela mati karena kasih. Siapa yang hafal Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Anda coba perhatikan kata yang saya garis bawah namanya mengaruniakan. Ya, enggak muncul ya. Mengaruniakan itu artinya begini, saudara. Nah itu mengaruniakan, ya. Mengaruniakan itu artinya begini. Yang memberi berarti siapa saudara? Allah Bapa. Yang memberi dia tidak harus memberi. Ya saudara, yang memberi dia tidak harus apa saudara? Memberi, tetapi dia memberi. Allah Bapa dia tidak perlu repot-repot memberi kita. Apa sih gunanya memberikan kasih karunia itu kepada setiap manusia? Yang memberi Allah Bapa dia tidak harus memberi. Tetapi karena kasihnya, kembali lagi, maka Bapa tetap apa saudara? Memberi. Itu yang namanya mengaruniakan, itu karunia. Kemudian yang menerima. Yang menerima siapa saudara? Kita semua. Orang yang berdosa katanya, kata firman Tuhan. Kita semua. Yang menerima, kita manusia, tidak layak untuk menerimanya. Betul betul? Siapa kita di hadapan Tuhan? Kata mengaruniakan ini kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya bicara tentang seseorang dengan tingkat yang lebih tinggi memberi kepada seseorang dengan tingkat yang lebih rendah. Kira-kira dari raja kepada bawahannya. Jadi sifatnya bukan pemberian sebenarnya, tapi karunia. Yang memberi Bapa segala langit dan bumi. Dia tidak harus memberi, tetapi tetap memberi. Yang menerima kita manusia. Sebenarnya kita apa saudara? Tidak layak menerima. Kira-kira gambarnya begini saudara. Kita compang-camping oleh dosa. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar. Allah Bapa tetap memberi kasih karunia. Dan kita manusia menerima dengan sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Salib membuka. Nah, salib membuka jalan apa saudara? Keselamatan bagi manusia. Salib adalah kemenangan besar dalam sejarah manusia. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuka harapan bagi seluruh umat manusia. Bahwa ada peluang bagi kita untuk menerima hidup kekal bagi yang percaya. Coba jawil kanan kirimu, ada peluang terima hidup kekal. Asal panjenengan pracoyo. Amin. Ada peluang untuk apa saudara? Terima hidup kekal asal apa saudara? Percaya saja. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Tuhan tertolong. Amin. Ya, asal percaya kita menerima hidup yang kekal. Nah, saudara, ini kita masuk bagian yang penting. Lewat salib, Tuhan Yesus telah mematahkan 3 kuasa rohani yang mengikat dan memperbudak manusia. Yang pertama kita baca sama-sama, apa saudara? Salib mematahkan kuasa dosa. Yang kedua apa saudara? Salib mematahkan kuasa iblis. Yang ketiga, salib mematahkan kuasa kematian. Kita pelajari persatu. Saudara, salib mematahkan kuasa dosa. Dosa dipatahkan oleh apa saudara? Salib Kristus. Jadi pada waktu Yesus menjalani kayu salib saudara, yang terjadi di sana adalah pada saat Yesus mati secara daging, dia masuk ke alam maut. Nah di alam maut ini saudara, kuasa kematian tidak bisa mengendalikan Kristus. Apa yang terjadi di sana? Ketika Yesus masuk ke alam maut, dia mengalahkan apa saudara? Maut itu sendiri. Dosa dikalahkan.
Dan pada hari yang ketiga, Alkitab memberikan penjelasan yang cukup jelas. Dia apa saudara? Bangkit. Artinya apa? Dia mengalahkan dosa. Segala orang kalau berdosa, firman berkata apa? Sebab upah dosa adalah maut. Jadi kita ini, orang-orang berdosa ini, kalau nggak kenal salib Kristus, kita terima apa saudara? Maut. Maut itu artinya apa sih saudara? Ada yang tahu? Mati kekal selama-lamanya, itu maut. Nah, kalau kita berada bersama dengan salib Kristus, kuasa dosa dipatahkan. Amin. Jawab kanan kiri kita, salib mematahkan kuasa dosa. Amin. Dosamu dipatahkan oleh salib Kristus. Yang kedua, ini loh saudara. Salib mematahkan apa saudara? Kuasa iblis. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Kalau kita ngerti bahwa kasih kuasa salib Sang Kristus yang sudah mati dan kemudian bangkit menawarkan hidup yang kekal kepada kita, itu memberi kuasa kepada setiap kita untuk berkata tidak dengan kuasa iblis. Amin. Kita bisa berkata no. Kenapa? Karena Kristus sudah ada dalam diri kita. Jadi kira-kira bahasanya sekarang adalah sengat maut itu sudah dikalahkan. Jadi dia hanya mengaum, tahu ya saudara? Mengaum itu apa saudara? Mong bengok, sudah tidak ada kuasanya lagi. Begitu kita punya otoritas, hei setan, iblis, keluar dalam nama Yesus. Itu langsung ngacir saudara, terbirit-birit. Percayalah. Karena kuasa salib mematahkan apa saudara? Kuasa iblis. Kemudian yang ketiga, salib mematahkan apa saudara? Kuasa kematian. Ini yang ditakutkan seluruh umat manusia. Bahwa bagaimana kita menyelesaikan masalah kematian kita. Sebab ternyata kita tidak hanya hidup di dunia ini. Bebasan wong Jawa berkata, hidup di dunia bebasan apa saudara? Mampir ngombe hanya sementara. Berarti ada kehidupan kekal. Di dalam kekekalan nanti yang akan kita hidupi selama-lamanya. Anda tahu artinya selama-lamanya ada batasnya buatan Bapak Ibu saudara? Tidak ada batasnya. Selama-lamanya kita berada dalam kehidupan kekal. Pilihannya mong dua. Hidup kekal bersama Bapa di surga atau mati kekal dalam kerajaan kegelapan selama-lamanya. Ini belum terjadi. Nanti di hari penghakiman akan terjadi. Tetapi siapa yang percaya kepada Sang Kristus, Juru Selamat kita, kita menerima bebas dari kuasa apa saudara? Kematian. Jadi ketika nanti pada saatnya kontrak kita di bumi selesai, kita mau berkata bahwa aku menutup mata di bumi, tetapi membuka mata di mana saudara? Di surga. Amin. Di surga kekal kita menerima sukacita yang luar biasa. Saudara, ini harusnya menjadi berita yang utama yang harus kita ugemi. Kita pegang terus, Tuhan, terima kasih, ini hadiah yang terbesar. Ini sungguh anugerah yang terbesar. Di mana Tuhan mematahkan kuasa kematian dalam kehidupanku. Iblis tidak lagi bisa mengikat Kristus dari kematian. Tetapi pada hari yang ketiga, apa yang saudara? Apa yang dilakukan Yesus? Dia bangkit, dia naik ke surga. Dan kebangkitan Yesus, kalau Anda perhatikan di Alkitab, itu disertai dengan kebangkitan orang-orang kudus. Artinya apa saudara? Nanti apa yang terjadi di akhir zaman, itu sama seperti apa yang dilakukan Yesus ketika dia bangkit. Orang-orang kudus, kuburnya apa saudara? Kebuka, bangkit, ikut bangkit bersama-sama. Itu yang terjadi. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Anda terima keselamatan dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan keselimur dengan segala bot repote keadaan dunia iki saudara. Genah membuat kita apa saudara? Mengkap khawatir. Cari ini saiki bensin sing non subsidi mundak. Bener mboten Bapak Saudara? Pertamax turbo dari harga berapa sekarang jadi wah melonjaknya tinggi. Betul Pak Agus ya?
Katanya begitu, beliau WA saya, Mas ini bener mboten, aku urung sempat ngecek Pak, begitu. Karena ada banyak kegiatan yang harus saya kerjakan, urung sempat nonton beritanya apa bener mundak pora nonton TV ya, sampai sempat saya saudara. Saking banyak hal yang saya kerjakan selama 1 minggu ini dari Senin sampai Minggu saudara. Saya mau berkata kepada setiap kita, salib sudah mematahkan kuasa kematian, membuat siapa yang percaya kepada Sang Kristus bisa mematahkan kematian. Artinya kita cuma tutup mata di bumi dan buka mata di mana saudara? Surga. Ini yang harus kita ugemi saudara. Oh jadi dialihkan dengan semua buat repot kesulitan dunia ini saudara. Karena kesulitan di dunia hanya sementara. Amin. Ada saatnya tadi saya ngomong dan bicara di gereja GIA Solo tentang bagaimana Tuhan mampu sanggup menurunkan mujizatnya secara spektakuler. Janda janda nabi itu ya, yang ditinggal mati nabi, seorang nabi itu saudara, apa yang terjadi? Dia kehilangan mata pencaharian, dia hidup dalam hutang dan hutangnya sudah jatuh tempo. Kita tahu ya, dan janda itu minyak dalam buli-buli itu ya kisahnya itu ya. Dan si janda ini anaknya terancam akan dijadikan budak. Tetapi hari itu mujizat terjadi. Real mujizat. Elisa juga berkata, coba kamu cari bejana. Bejana ini gampang ini botol. Pinjem, ojo terlalu sedikit. Pinjem sing akeh. Sesudah itu, tutup pintu. Ambil bejana, tuang. Kalau sudah penuh, kasih lagi botol yang lain. Kalau sudah penuh, akhirnya si janda ini mengikuti instruksi dari Nabi Elisa. Dia tutup pintu, bejananya dikumpulkan, dia tuang bejana itu satu per satu. Kemudian dia tanya lagi kepada anak-anak, kasih lagi aku bejana. Dan si anak berkata, sudah tidak ada ibu. Dan ketika anaknya berkata, sudah tidak ada ibu, bejana itu minyaknya mulai berhenti mengalir. Saya ngomong sama jemaat tadi, seandainya botolnya masih ada, kira-kira bejananya akan terus ngalir, akan terus mengalir. Siapkanlah bejanamu sebaik-baiknya, buka oleh Tuhan, biar dialirkan kasih karunia-Nya. Dan bentuk realnya apa? Si janda istri Nabi ini jadi membayar lunas semua hutangnya. Elisa berkata, jualah minyak itu, ya, bayar utangmu, dan hiduplah dari selebihnya. Dan tidak hanya itu. Hari itu si janda tidak hanya lepas dari hutangnya, tapi si janda ini berubah dari orang yang konsum, hanya menikmati berkatnya, tetapi berubah menjadi produsen. Siapa yang menyangka hari itu janda ini menjadi pengusaha minyak zaitun. Itu yang terjadi. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, selalu ada kesempatan baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang berpegang pada salib Kristus. Saudara, saya masuk bagian pentingnya. Implikasi atau dampak kemenangan Kristus bagi kita apa, saudara? Dampak kemenangan Kristus bagi kita adalah kita menerima apa, saudara? Yang pertama, saudara, kebebasan. Yang kedua apa? Kehidupan kekal. Yang ketiga apa, saudara? Kekalahan total iblis atas apa, saudara? Dosa, iblis, dan maut. Kita lihat lagi Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2:14 tadi berkata apa, saudara? Coba ditayangkan di tayangan sana. Ibrani 2:14. Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani. Ya, itu Yohanes. Coba cek Ibrani pasal 2 ayat 14. Ya, Kristus memusnahkan dia. Dia itu siapa, saudara? Iblis yang berkuasa atas maut. Bisa ditayangkan? Rafael, bisa dibantu? Oke, kita tunggu. Biar muncul. Ibrani pasal 2 ayat 14. Enggak muncul? Yohanes. Oke, saya bantu di sini. Ibrani pasal 2 ayat 14. Oke, firman Tuhan berkata apa, saudara? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging.
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, ini yang penting. Supaya oleh kematian Kristus, Kristus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, melalui kematian Yesus, Yesus menghancurkan kuasa iblis. Kolose pasal 2 ayat 15, coba lihat di sana. Kolose pasal 2 ayat 15, kitab Kolose pasal 2 ayat 15. Kolose pasal 2 ayat 15 berkata begini. Yesus telah melucuti, apa saudara? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka, apa saudara? Tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, sudah tidak ada lagi yang bisa mencengkram kita. Karena Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. So, tugas kita apa? Klaim itu. Amin. Oh, jadi. Semua apalagi yang mung bangsa lelembut kuasa kegelapan lepas dalam nama Yesus. Amin. Karena firman yang berkata, Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis bisa berkuasa atas hidup kita enggak, saudara? Ora. Sejak engkau kenal Kristus, engkau ngerti 3 kebenaran ini. Bahwa salib mengalahkan apa, saudara? Kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa apa, saudara? Kematian. Kita punya kendali penuh atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa artinya buat kita? Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan terhadap kuasa gelap. Anak saya tuh punya cerita lucu. Ya, karena tiap malam kami bercerita, saya ceritakan, Dek, kalau dalam dirimu ada Tuhan Yesus, tidak ada kuasa yang ada di tengah kamu bermain pulang malam, enggak ada ketakutan, Dek, karena Yesus ada dalam dirimu. Nah, suatu saat dia datang sore hari tergopoh-gopoh, Pak, apa, Dek? Tolong doain aku, Pak. Aku tadi dengar cerita dari temanku tentang hantu-hantu, aku jadi wedi, Pak. Oh ya, oke, berarti dibersihkan ya di dalamnya ya, biar Tuhan Yesus berkuasa ya. Oh Pak, wah, dalam nama Yesus, semua cerita hantu dari kawan-kawannya Dedek keluar dalam nama Yesus. Begitu saudara. Jadi anak itu kan namanya juga apa ya saudara, pengertiannya ya masih terbatas. Tapi kita yang sudah dewasa rohani, ojo gelem dipermainkan dengan apa saudara? Kuasa kegelapan. Karena kita menjadi tuan atas mereka. Amin. Kuasanya udah dilucuti, sudah dikalahkan. Kita berani melawan godaan dan tipu dayanya. Kita hidup dalam kemenangan Kristus. Amin, Bapak Saudara. Jadi, kalau kita sudah ngerti dan kenal ini, Saudara, dampaknya bagi kita adalah kita harus menyesuaikan diri terhadap kita karyanya sebagai salib Kristus. Saya kasih gampangannya begini. Kalau kita ini kan dikatakan Yesus itu kan singa dari Yehuda. Iya, kita bikin kartu nama. Samuel, singa dari Yehuda. Tapi kita berlakunya kayak kucing, saudara. Padahal kartu namanya apa? Singa dari Yehuda. Tapi tabiat kita kucing. Lalu piye kucingnya ditendang miau gitu, saudara. Tapi singa berakos, wow, begitu saudara. Apa maksudnya? Saya mau berkata kepada setiap kita begini. Ini bukan bicara tentang posturmu seperti apa, suaramu gede ini seperti apa, tidak. Tapi inner man-mu, manusia rohmu, itu singa dari Yehuda. Amin. Jadi ketika ada kuasa ketakutan, ada kuasa kematian mencoba menggocoh kita. Roh iblis berusaha menggocoh hidupmu, engkau berkataan, iblis engkau keluar. Amin. Kita harus berani berkata demikian. Itu implikasi penting, dampak penting yang harus menjadi kehidupan kita. Sikap kita adalah apa, saudara? Berdirilah teguh dalam iman. Amin. Jangan goyang kanan, goyang kiri. Jawil kanan kirimu katakan, ayo berdiri teguh dalam iman. Ya, jangan berkata, iblis, kowe minggir, nek ra minggir aku sing minggir. Lu piye iku bener? Berdiri teguh dalam iman. Perkatakan kepada iblis dalam nama Yesus keluar. Itu Bapak Ibu. Tolak godaan dan tipu daya iblis.
Saya berkata begini, saudara, namanya godaan iblis itu tidak pernah tidak enak, saudara. Nggih mboten, wong daging kok. Sing biasanya kita hidup dalam daging, wis penak, saudara. Nek ngomong ya sak cul-cule, ya, betul? Marem rasanya ning kene wis cul, wah mantep banget. Kalau kita hidup lama, saudara, aktivitas daging ora pernah ora enak, saudara. Penak, saudara. Dan koncone akeh. Nggih mboten. Aktivitas daging koncone akeh, saudara. Tapi sebagai orang yang sudah terima salib Kristus yang mematahkan kuasa dosa, sikap kita harus menolak godaan dan tipu dayanya. Jangan malah ditipu, malah gelem ra iki. Iki enak. Oh ya toh enak toh gelem. Melu, saudara. Akhirnya kita malah tidak mengalahkan tipu daya iblis, tapi apa? Ditipu iblis. Itu yang membuat ada roh penghakiman dalam dirimu. Ya, wah. Ketika kita datang ke gereja, ngopo percuma ning gereja, kowe tabiatmu masih begitu. Itu namanya roh intimidasi, saudara. Nah, itu terjadi karena kita membuka celah. Maka harus ditutup bungkus dalam nama Yesus. Dan biasanya mengalahkan daging itu ora penak. Nggih mboten. Siapa sing nate poso? Siapa yang pernah berpuasa? Ayo angkat tangan. Mesti lak kelingan mie ayam. Sego goreng Pak Tulus. Biasanya lah kelingan, saudara. Siomay bakso bakar Mbak Dewi kelingan, saudara. Bener boten? Ayo. Nah itu kan menyangkal diri kok, saudara. Dagingnya rasanya ayo dan dikeimanan. Tapi kita berusaha untuk menyangkal diri. Sesederhana itu cara kita, sikap kita ketika kita mengerti tentang kebebasan salib Kristus yang membebaskan hidup kita. Sikap kita yang uniknya adalah apa? Hidup dalam otoritas Kristus. Ini yang banyak nggak ngerti. Ini yang kadang-kadang seringkali kita ngomong gini, wis engko minta doa Pak Pendeta, gen marem. Padahal setiap kita diberikan kuasa yang sama. Anakmu sakit, engkau dalam kesulitan, suamimu sedang menghadapi masalah pekerjaan yang sulit. Saudara, sebagai istri berkata, Pak, ayo doa sama-sama. Tak doa kayak Pak. Tak perlu tumpangin tangan. Dalam nama Yesus, semua kesulitan minggir. Berkat ayo ngalir dalam hidup keluargaku. Itu otoritas namanya, saudara. Anda punya apa, saudara? Otoritas. Aku merinding cerita. Karena itu yang kami lakukan dalam keluarga. Kalau anakku sedang mengalami something yang membuat dia merasa berat, saya ngomong, didoakan enggak? Dedek, doakan betul. Enggak, Pak. Oke, berarti dia bisa. Tapi begitu, Pak, doakan enggak? Oh, didoakan. Oke, ayo doa. Sesimpel itu. Namanya apa? Mengaplikasikan otoritas Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Itu yang disebut dengan apa? Kita telah menang. Sebab pemerintahan kuasa-kuasa kegelapan sudah dilucuti. Yang kedua, apa implikasinya buat setiap kita? Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Roma 6 ayat 6 coba ditayangkan di situ. Roma pasal 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya, apa saudara? Tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi terhadap dosa. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Ini harus kita yakini dalam hidupmu. Janganlah hidup di dua alam. Dosa yang kau hidupi, tapi hal rohani yang kau hidupi, saya pastikan rohani mesti kalah. Karena engkau pasti hidup dalam kubangan dosa. Penak, saudara. Orang hidup dalam dosa itu penak. Orang yang nudingi, koncone akeh. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita, sikap kita adalah manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa itu hilang. Coba lihat ayat 14, masih di Roma 6. Firman berkata dalam hidup setiap kita, ayat 14 dikatakan begini, saudara.
14 sudah belum? Nah itu. Sebab, apa saudara? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah, jawil kanan kirimu, dosa sudah tidak berkuasa lagi atas dirimu. Tenan loh ini saudara. Tidak hanya di level di sini, di pemikiranmu. Tapi percayalah, dosa wis pedot saudara. Amin. Kuasa dosa udah dipatahkan kok saudara. Sudah tidak ada kuasa lagi. Jadi kira-kira begini, Mas, aku dulu ku akeh dosa, ku akeh Mas. Komplit, mau kabeh tak lakoni. Nah ini kira-kira bisa mboten Mas hari ini? Sakit. Anda cukup berkata, hei kuasa dosa, putus dalam nama Yesus. Nah sikap hati dan hidupmu sesuaikan dengan apa? Ucapanmu. Putus dengan kuasa dosa, yo jangan berbuat dosa lagi. Amin. Kalau engkau tetap terus berbuat dosa, itu artinya Anda menjadi budak dosa. Karena kita memiliki kuasa untuk hidup dalam kekudusan, ya kita punya kuasa. Sebab engkau tidak dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Dan itu bukan perjalanan tiba-tiba seperti membalik telapak tangan, saudara. Percayalah. Karena itu butuh perjalanan karya salib. Daging ini mulai direndahkan serendah-rendah. Maka biasanya kalau kita betul-betul ngalami ini, mimbar ini menjadi kesaksian yang baik. Bagaimana iblis dikalahkan lewat hidup kita. Amin. Anda terus bersaksi, Anda sangkal diri, belajar terus. Makanya kesaksian ini bukan tentang success story-mu loh, saudara. Tentang cerita sukses. Kadang gagal, sampaikan aja. Supaya kita juga berdoa bersama-sama. Hari ini kami sekeluarga antara seneng dan was-was. Senengnya apa? Saya sampaikan kepada beberapa komunitas kemarin bahwa istri saya sedang hamil anak yang ketiga. Kita baikkan, saudara. Was-wasnya apa? Hampir selama sekian minggu ini istri terus mengalami pendarahan. Berat betul? Berat. Rasanya kalau saya mikir, wah ini gimana? Tapi saya mau berkata bahwa kita memiliki kuasa kemenangan. Bagian kita apa? Menjalankan semuanya. Saya tidak terus minta, oh tolong dukung doa. Tidak. Karena saya tahu Tuhanku luar biasa. Dia tahu rancangan yang terbaik atas hidup setiap umatnya. Amin. Doakan juga nanti mungkin besok kami akan kontrol lagi. Kira-kira bagaimana sang janin yang ada di sana. Kalau memang Tuhan izinkan, berarti kami memiliki keturunan lagi. Tapi kalau tidak, terpujilah nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita diarahkan kepada kebenaran. Kita tidak dikendalikan lagi dengan wang-wing-wong apa yang kita lihat. Tapi kita dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang Anda pegang dengan sungguh-sungguh. Saya minta Anda alami ini sungguh-sungguh. Supaya kesaksianmu ini akan banyak sekali. Bagaimana Tuhan menolong kehidupanmu. Bahkan bagaimana engkau gagal melewati semuanya. Sampaikan, gak ada masalah. Karena itu perjalanan rohanimu dengan Tuhan. Jangan sampai ya saudara, Anda hanya cuman sedeku, yongge. Tapi Anda nggak ngalami apapun. Rugi. Alamilah kuasa kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita. Amin. Coba jawil kanan kirim, ayo ngalami kuasa kebangkitan Kristus. Ben orang ngantuk saudara. Orang ngantuk angop, nggak ngerti kuasa Tuhan sedang dicurahkan atas hidup setiap kita. Bagaimana sikap kita? Menanggapi kita tidak lagi diperbudak dosa. Sikap kita apa saudara? Hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Amin. Siapa yang sudah berbuat dosa hari ini? Yo angkat tangan. Aku. Lo ngacung bae no biasa. Kita ngalami kok. Amin. Tapi hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ya kan? Jadilah kehendakmu. Ya, datanglah kerajaanmu, terus apa? Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada. Hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Dan kalau ini harus diusahakan.
usahakan menjauhi dosa dengan kesadaran bahwa kita sudah ditebus. Ngerti gak? Maksudnya ngerti ya saudara? Anda sadar betul bahwa aku sudah ditebus. Oh masuk lagi ke comberan lagi saudara. Rasanya gimana saudara? Nggak layak kan kita di hadapan Tuhan? Wong kita sudah ditebus dengan kuasa darah yang begitu hebat. Hindarilah dosa. Jauhi dengan kesadaran bahwa kita sudah ditebus dengan barang yang mahal. Amin. Dengan harga yang mahal. Yaitu nyawa Sang Kristus sendiri. Nah, kebalikannya dari menjauhi dosa adalah apa saudara? Kejarlah hidup yang kudus. Caranya gimana? Ya, Anda datang begini, tiap hari ibadah, tekun aja. Terus, itu Anda sedang menarik diri dari kuasa yang menarik untuk kita jauh dari dosa. Makanya kita datang beribadah. Itu membawa kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi setidaknya begini. Ini kan kita diberi pengertian, oh kita harus hidup kudus. Oh Senin, Selasa, sok nyerempet, maka gunakan metode ini tadi. Bertobatlah tiap hari. Amin. Nah, bertobat itu kira-kira berarti tidak jatuh di lubang yang sama. Ya, terus misalnya tentang keuangan, tentang nafsu, tentang apa meneh. Nek perempuan tuh biasanya ngene ya toh, wah digosok makin swipe, kowe ngerti lah. Andane opo nek. Wah, saudara nek sudah ngono rasanya paling penerima info terbanyak. Nah, itu juga enggak benar. Amin. Hiduplah dalam pertobatan setiap mulai pisahkan dirimu. Mulai bergaul dengan benar. Kita punya komunitas namanya Rebunan. Itu sehat banget, saudara. Please, ayo gabunglah. Ojo mung kober tok, gabung bersama-sama. Karena di situ kita saling menguatkan, rindu melayani bersama-sama. Ayo bersama-sama bergabung, ya. Ada lagi khusus para pria. Itu tiap hari Jumat, 2 Jumat sekali itu selalu ada namanya ibadah pria. Wah, itu lebih ngeri lagi, saudara. Wah, kita bisa cerita tentang bagaimana pria. Wanita ya podo, saudara. Ya, ada kemisan itu ya. Pertemuan kaum wanita. Itu adalah komunitas-komunitas yang gereja siapkan supaya kita tumbuh dan hidup di situ. Orang mas aku duwe arisan macan. Arisan macan saudara. Mama cantik. Wah, arisan macan, mama cantik. Iya, saudara. Wah, di situ marem banget arisan begitu kan. Ya nunggu kopioan nih. Tapi sambil nunggu itu udah jalan terus saudara. Kejar kekudusan. Tunggu juga. Hidup dalam pertobatan tiap hari. Jauhi dosa dengan kesadaran bahwa kita sudah ditebus. Memang rapena biasanya hidup di dunia wis bebas merdeka ya. Wah, ngumbar daging penao saudara. Nggih mboten. Tapi sebaliknya mengekang daging itu butuh usaha. Maka Anda harus paksakan diri. Kumpulilah pertemuan-pertemuan yang menyehatkan rohanimu. Gereja menyediakan. Pria, yo eneng pria. Wanita, eneng. Pemuda, wonten. Ya kan? Anak-anak ada enggak? Ada. Nggih mboten. Semua pertemuan itu membawa kita menjadi dewasa rohani. Amin. Orang yang dewasa rohani salah satunya merasa dikandani, dia akan benci dosa. Ada pujian kan mengatakan, tambah hari, masih ingat? Tambah cinta Yesus. Apalagi saudara, yuk. Tambah hari, tambah ku percaya. Lagi yuk. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku percaya. Dikatakan gini. Di tengah-tengah kesusahan. Apik banget saudara lagu itu. Lagu lawas saudara. Tapi kalau Anda nyanyikan, waduh saudara, diberkati banget. Itu ngajari kita dengan pelan-pelan. Ujian itu kalau Anda resapi sungguh-sungguh saudara. Dan ketika kita hidupi saudara. Ojo yang sing lagu-lagu sewu kuto. Wah saudara.
katonyono. Coba hidupi pujian-pujian ini, saudara. Sewu kutha itu bicara tentang apa? Nelongso. Ya toh, wis tak lakoni. Sewu, saudara. Lagi sewu, saudara. Kita lagi 999 sabot apa meneh sewu, saudara. Terakhir. Nah, penak tuh terakhir. Pak Joy dan kawan-kawan bisa maju ke depan. Apa implikasinya bagi setiap kita terhadap kebebasan, kehidupan kekal, dan kekalahan total iblis atas dosa, iblis, dan maut ini? Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematian bukanlah akhir. Katakan amin. Kematian bukan apa, saudara? Akhir. 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15, 55. 1 Kor 15. Nah, yuk baca sama-sama 2, 3. Apa saudara? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lanjut noneh le. 56, apik banget itu. 56. 15, 56. Sengat maut ialah apa saudara? Dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lanjut meneh le. Dikatakan apa saudara? Tetapi, yuk baca sama-sama, 2, 3, apa saudara? Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan kita orang percaya. Maka kalau kita berdoa harus dilandaskan di dalam apa saudara? Nama Tuhan Yesus. Ya, caranya nganggo keluar, boleh lah. Fire, api, oke. Tapi ujungnya harus kita peralaskan di dalam apa, saudara? Nama Tuhan Yesus. Karena nama itu yang berkuasa. Merinding kalau kita. Cobain-bain kalau kita berdoa. Andaskan itu di dalam apa, saudara? Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus membuat kita memiliki pengharapan kekal. Amin. Nama Yesus membuat kita memiliki pengharapan yang kekal. Nama Yesus membuat kita tidak takut menghadapi kematian. Bahkan kita melebeli makam haji yang sudah mati adalah lulus. Takut. Pulang, lulus. Bertemu dengan Sang Pencipta. Kemenangan jaminan Yesus membuat kita, ini aku senang banget, memiliki tujuan kekal. Saya berdoa Anda paham ini. Sehingga ketika anak-anak mulai dididik ngerti tentang kebenaran ini, engkau bekerja, engkau sukses, engkau punya harta banyak, pikiranmu hidup kekal. Tujuannya tujuan kekekalan. Aku dapat cerita dari saudara kami di GIA Solo ini, aku sangat diberkati. Om saya ini 11 kali pindah-pindah tempat. Dari antara 11 kali pindah tempat pelayanan ini, eneng sing dikrutuki gereja nih, eneng sing didemo, eneng sing ditolak ora itu gawe gereja ini 11 kali. Ini anaknya cerita sama saya. Sampai akhirnya si anak ini ngomong gini, pokoknya aku kudu nukokke lemah bapakku sebelum bapakku ini meninggal. Ini tak gawe ke gereja. Impiannya cuma gitu. Anak-anaknya sepakat gawe ke gereja. Itu dilalah kok tiba-tiba. Dilalah apa saudara? Tiba-tiba. Anak ini ada yang punya kemampuan di bidang sel. Jadi dia bisa jual beli mobil. Dari kecil sampai angka besar. Dari cuma puluhan juta sampai sekarang ini penjualan dia ratusan juta. Anak nomor 2 punya keterampilan bikin raket. Tahu ya raket ya? Raket badminton. Dia bikin. Dia tayangkan secara live di aplikasi. Tahu ya? Aplikasi itu ya? Live. Terjadi apa saudara? Penjualannya meledak. Dari omset hanya ratusan ribu, si anak nomor 2 ini, omsetnya jadi puluhan miliar. Orang puluhan juta. Puluhan apa? Aku merinding. Dan ketika itu terjadi ledakan luar biasa. Akhirnya 2 anak ini sepakat, ayo kita beli tanah. Beli saudara. Beli tanah. Aku tanya berapa ratus sudah? Orang beratas 100 juta Mas Samuel.
1,3 miliar tanah itu. Terus dibangun 2 lantai. Tadi kami ke sana. Saya kagum. Ini orang ini ngerti tentang apa? Tujuan kekekalan. Kalau kita dalam kehidupan kita ini, Tuhan berkati dengan banyak harta, Tuhan berkati dengan banyak kemampuan, Tuhan berkati dengan banyak potensi, tapi ngerti dengan tujuan kekekalan ini, jadi saudara. Amin. Saya nggak bisa bayangkan, itu hanya dikukup cuma 2 orang loh, anak pertama sama anak kedua. Jadi satu bangunan besar, full AC, 2 lantai. Pak Gembala pernah ke sana. Pertama malah Pak Gembala. Saya baru tadi di Citani aku ambil melongo dan mengucap syukur. Karena mereka ngerti tujuan kekekalan kenapa engkau ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah yang harusnya jadi sikap kita. Hiduplah dalam pengharapan akan keselamatan dalam Sang Kristus. Jangan hidupmu melekat kepada kepentingan dunia ini. Sesuai-suwene Anda gondeli sing jenenge aset di dunia ini. Pol berapa saudara? Firman berkata 70 sampai 80. Bukan berarti Anda tidak boleh punya aset, boleh. Tapi Anda jangan melekat kepada dunia. Amin. Lekatkan hatimu kepada Tuhan dan tujuan kekekalan. Itu yang saya hidupi 16 tahun terakhir ini. Ketika istriku mati, aku lumpuh, mati juga, baru ngerti saya. Makanya saya bekerja segiat-giatnya. Karena saya tahu ada tujuan kekal yang menanti hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Yang terakhir, setialah sampai akhir. Itu terjadi kalau engkau tidak lihat manungso. Engkau bisa setia kalau engkau lihat sana. Namanya manusia itu masih daging. Amin. Kalau engkau masih mengagungkan manusia, bertobat hari ini. Ikuti Tuhan. Setia sampai akhir. Suara saya boleh selesai. Mungkin saya sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi doa saya, GBS Makam Haji tetap ada. Amin. Ayo kita gotong rame-rame. Kita sungguh-sungguh berikan yang terbaik. Waktumu, hidupmu, potensimu, duitmu, hartamu, berikan yang terbaik. Karena kita tahu kita sedang bekerja untuk kekekalan. Amin. Gereja ini ada untuk tujuan kekekalan. Mari kita bangkit bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari sembah Tuhan. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita ulang dari awal. Dalam skala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu
Ku kuat maupun lemah. Mari katakan sama-sama. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan sama-sama. Dari Yesus selamanya Yesus. Oh haleluya. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita pujikan dari awal, naik satu nada. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Mari katakan sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari jemaat saja katakan sekali Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi sebuah kemenangan rohani yang mengubah posisi hidup orang percaya. Melalui salib dan kebangkitan, Kristus mematahkan 3 kuasa besar, yaitu kuasa iblis, dosa, dan kematian. Maka turunan dari itu adalah bagaimana dampaknya kepada orang-orang yang sudah menerima keselamatan dalam Sang Kristus. Saya gunakan kata ini, saudara. Pantaskanlah dirimu sebagai orang-orang pemenang. Kalau kartu namamu singa, jadilah singa, bukan meong yang selalu kalah dan terpuruk oleh ikatan dosa. Bebaskanlah dirimu. Milikilah pertobatan setiap hari. Dan punyalah visi untuk kehidupan kekekalan. Uangmu, waktumu, potensimu, hatimu, doamu, hidupmu, berikan buat Tuhan untuk tujuan kekekalan. Kalau kau ngerti ini, saudara, maka kau akan bekerja segiat-giatnya, seperti kira-kira besok kita pulang ke surga. Karena engkau tahu waktunya gak banyak, dan kau akan bekerja segiat-giatnya supaya semakin lebih banyak lagi orang kenal Injil dalam Kristus. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saya tahu ini yang akan saya minta ini gak banyak, saya tahu. Tapi bagi yang mau saja, engkau berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau. Firman-Mu mengingatkan aku, bahwa aku hidup di dunia ini ada tujuan. Bukan hanya punya rumah, omah-omah, duwe anak, sukses buat dirimu sendiri, tetapi ada tujuan kekekalan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Dan hari ini bagi engkau yang sadar bahwa aku terima titipanmu Tuhan, ini aku Tuhan, pakai hidupku, silahkan taruh tangan kanan di dada. Saya tahu pasti gak banyak, tapi gak apa-apa. Bagi yang terpanggil aja, taruh tangan kananmu di dada. Ini perjanjianmu sendiri dengan Tuhan. Kau katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan.
Aku berikan hidupku buat Engkau. Thank you, Lord. Engkau yang taruh tangan kananmu di dada, ikuti doa saya sampai telingamu sendiri mendengar. Tuhan Yesus, malam hari ini aku datang kepadamu. Tuhan, aku berikan hidupku buat Engkau, Tuhan. Pakai aku seturut kehendak-Mu. Beri aku kepandaian, supaya lewat kepandaian aku bisa mewartakan kabar Kristus kepada semua orang di sekitarku. Beri aku berkat-Mu, supaya lewat berkat-Mu aku bisa mewartakan kasih Kristus kepada orang di sekitarku. Beri aku kesaksian hidupku sendiri, lewat mujizat, lewat sakit yang disembuhkan, lewat kemustahilan jadi nyata. Lewat itu Injil diwartakan, Tuhan. Ini doaku, Tuhan. Ini aku, utus aku, Tuhan. Jadikan aku alat-Mu yang hidup. Ini doaku, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Sekali selamanya Yesus. Thank you, Lord. Thank you. Harapan Oh, terima kasih. akan hilang. Sungguh Engkau baik, Tuhan. Terima kasih. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanmu takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes, Lord. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh, Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia. Suarakan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Ku sembah Engkau, Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah. Engkau Raja di atas segala raja. Anugerah-Mu mengalir, kasih karunia-Mu tinggal dalam hidup kami. Oh, mari sembah Dia lebih dalam lagi sembah Dia. Haleluya. Yesus, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembahkan, ku tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Mari sama-sama katakan. Anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu. semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan, Bukan karena kekuatanku. mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan. Anugerah-Mu, Yes Tuhan, amin. anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu
anugerah, Mari sembah Dia dalam kekudusannya. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Amin, amin. Mari lebih keras katakan anugerah-Mu. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Mari sekali lagi saudara, sampaikan dengan hatimu. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Yes Tuhan. anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih. Saya mohon Bapak Irfan Nugroho memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan hati ke setiap kami Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh karena kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami beroleh penebusan, kami beroleh kuasa salib-Mu Tuhan, kami beroleh otoritas daripada-Mu Tuhan yang dapat mengalahkan segala kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis boleh dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami tidak hidup lagi di dalam perhambaan, namun kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu, di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami boleh menghidupi firman-Mu, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam kedagingan kami lagi Tuhan, tapi kami mau mengalahkan kuasa daging di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidup kami boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan daya upaya kami Tuhan, tapi biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu boleh senantiasa tertanam, senantiasa boleh bertumbuh di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dan bila firman-Mu boleh memberkati setiap kami hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Pendeta Samuel yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar setiap kehidupannya, di dalam setiap pergumulannya, Tuhan campur tangan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak pernah terbatas di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada saat malam hari ini. Amin, puji Tuhan. Baik, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk gereja kita sepekan mendatang. Yang pertama adalah saldo untuk pembangunan renovasi gereja sebesar Rp74.904.000. Kehadiran jemaat minggu yang lalu, edisi ibadah raya pertama minggu tanggal 12 April 2026, jemaat dewasa 47 dan jemaat anak-anak 11.
Ya, edisi ibadah raya minggu kedua, hari raya ibadah kedua minggu tanggal 12 April, Jumat dewasa 32. Ini adalah laporan kas gereja 1 April. Sisa Natal tahun 2025 Rp4.547.000. Saldo tahun 2025 sisa Rp3.035.000. Persembahan Januari 2026 Rp1.573.000. Terus persembahan Februari 2026 Rp1.738.000. Persembahan bulan Maret tahun 2026 sebanyak Rp2.187.000. Jadi jumlah uang masuk sebesar Rp13.080.000. Dan untuk pengeluaran di bulan Januari 2026 sebanyak Rp2.696.490. Bulan Februari Rp1.885.212. Maret 2026 Rp1.262.064.8. Jadi total pengeluaran Rp5.884.350. Jadi sisa saldo Rp7.195.650. Dilanjut laporan kas dana sosial GBIS Makam Haji. Pemasukan saldo awal Januari 915.000. Januari masuk 890. Bulan Februari 1.190.000. Jadi total 2.995.000 rupiah. Pengeluaran untuk bulan Januari 350.000, bulan Februari 450.000, bulan Maret tidak ada, jadi total pengeluaran 800.000. Sisa saldo per 31 Maret 2026 adalah Rp2.195.000. Laporan keuangan ibadah remaja periode Januari sampai Maret 2026. Saldo awal Rp2.310.000. Januari uang masuk 146.000. Terus keluar 1.400.000. Jadi saldo Rp1.556.000. Februari uang masuk 209.000. Pengeluaran 100.000. Jadi total Rp1.297.000. Bulan Maret uang masuk 132.000, pengeluaran 100.000 dan total 1.197.000. Jadi saldo akhir untuk remaja dari Januari sampai Maret masih ada Rp1.197.000. Laporan keuangan komisi. Oh gitu. Oh ya. Untuk laporan Komisi Pelayanan Anak, jumlah keseluruhan masih sisa Rp1.097.000 sampai bulan Maret. Laporan keuangan Komisi Kaum Pria sampai akhir Maret Rp1.592.000. Laporan keuangan ibadah kaum wanita sampai akhir bulan Maret Rp822.000. Ya, ini adalah rebonan akhir bulan Maret 519.400.
Oh iya, saldo akhir 510.000 sampai bulan Maret untuk rebonan. Ya, ini permohonan doa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan permohonan doa. Yang pertama adalah doakan Ibu Teguh yang sedang sakit. Yang kedua, doakan Bapak Yonatan Yoga Setiawan yang sedang sakit. Yang ketiga, doakan anak Gracia Glory yang akan menghadapi ujian tes kemampuan akademik tanggal 22 dan 23 April. Yang keempat, doakan Bapak Pur atau suami dari Ibu Pur Sumbulan Lor tanggal 20 April akan menjalani operasi laser pada bagian saluran kencing. Yang kelima, doakan anak VJ yang besok Senin akan ditugaskan kerja di Papua. Yang keenam, doakan musyawarah kerja daerah. Juga bulan Mei, kebutuhan untuk 3 pendeta. Terus doakan musyawarah Mubes juga September dan pertemuan raya Gereja Betel Injil Sepenuh dan persiapan retret pemuda dan tim pelayanan di bulan Juli dan pertemuan raya wanita Betel Injil Sepenuh di bulan April. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama supaya acara boleh berjalan dengan lancar, semua diberkati oleh Tuhan dan yang dibutuhkan disediakan oleh Tuhan dan dicukupkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya adalah ibadah menara doa setiap hari Selasa di lantai 16 Hotel Haris setiap pukul 20 sampai 21.30 berkumpul di gereja. Pertemuan rebonan setiap hari Rabu jam 7 malam sampai selesai. Hadirilah wanita setiap hari Kamis jam 6 sore. Lanjut hari Jumat. Nah, hari Jumat ini tanggal 28 April bukan kaum pria karena kemarin Jumat kaum pria. Besok itu dimulai untuk seluruh pelayan, WL, singer dan musik akan ada pembekalan di gereja pada pukul 7. Jadi saya mengharapkan untuk para petugas, singer, leader dan pemain musik, mari kita sama-sama belajar untuk memuji, menyembah untuk kebaikan kita dan untuk kemajuan gereja kita. Itu hari Jumat besok tanggal 24 nggih. Terus ibadah hari Sabtu adalah pemuda jam 5 sore di gedung gereja. Setelah ibadah ada latihan musik untuk persiapan pelayanan. Ibadah anak pada hari Minggu pagi jam 7 pagi di gereja GBS Makam Haji. Ibadah raya pagi setiap hari Minggu jam 7 di gedung utama dan ibadah sore jam 6 sore. Demikian pengumuman gereja sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya persilahkan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Hana untuk warta sepekan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, kita persiapkan setiap persembahan kita. Untuk petugas kami persilakan untuk maju ke depan. Sebelumnya kita mau bawa dalam doa setiap persembahan kita, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur atas kebenaran firman-Mu, atas berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Apapun yang kami bawa kami persiapkan Tuhan, biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.